tempat banyak yang kita dengarkan tadi, ada yang barangkali menyenangkan, barangkali ada yang kurang menyenangkan, tapi ini adalah realitas kita sebagai orang Batak, betul kan? Ada hal yang menyenangkan, ada hal yang kurang menyenangkan, tetapi sejauh mana kita sanggup untuk coba memahami, menimbang dari semuanya yang disampaikan kepada kita. Nama saya rasa semua tahu, Carlos Melgares Simbolon. Saya sudah berkecimpung di kabupaten ini sudah lama, sejak tahun 2008 saya rasa, sudah lama sekali. Aku 2010, 2011, 2012 sama Pak Wastu juga sebagai kepala dinas terlibat dalam beberapa kegiatan, karena beliau juga dulu adalah juga kepemudaan dalam olahraga dan tenaga kerja pada waktu itu ya, tetapi sekarang kembali lagi. Oke, apa yang sudah disampaikan dari tadi tentang ormas, aku sangat berterima kasih karena semua ormas di Kabupaten Samosir diundang untuk hadir dalam acara ini. Dari hati saya, aku harus sampaikan langsung. Alangkah baik Pak Wastu kalau lain kali pertemuan seperti ini mengundang ormas, jangan di gereja, tetapi di tempat yang lebih memberikan input positif untuk semuanya, tanpa terkecuali dapat hadir di dalam pertemuan. Ya, aku rasa kita ormas semuanya itu hidup di tanah netra. Kenapa? Karena semuanya terpanggil. Aku bilang bahwa ormas terpanggil bukan karena kepentingan, tetapi karena keprihatinan. Keprihatinan melihat keadaan di antara masyarakat, keadaan kebutuhan, keadaan kesulitan. Dari situ muncul ormas untuk menjadi jawaban terhadap keprihatinan. Ada ormas yang namanya intelektual. Ya, kita berharap bahwa mendorong supaya pendidikan yang ada di Kabupaten Samosir benar-benar dapat meningkatkan kualitasnya dan mutunya. Muncul PTB, ormas yang merakyat, yang ingin memberikan martabat kepada masyarakat. IPK, ormas yang ingin benar-benar terlibat dalam pembangunan sesuai dengan kemampuan keanggotaan yang ada di dalamnya. Maka aku ulangi bahwa ormas ini terbangun dan terbentuk bukan karena kepentingan semata-mata, tetapi karena suatu desakan keprihatinan, kebutuhan yang ada di dalam suatu daerah. Secara khusus sekarang ini di Kabupaten Samosir banyak ormas, ormas masyarakat, ormas gereja, ormas dari semua jenis, dan itu merupakan suatu kekayaan. Itu kebinekaan di mana masing-masing kelompok masyarakat dapat mengungkapkan isi hatinya, dapat menyatukan isi hatinya dengan suatu tujuan, yaitu membangun daerahnya di mana mereka berada. Bila mana ada ormas yang tujuannya bukan untuk membangun, itu bukan ormas, itu massa yang berdemo. Beda konsepnya. Ormas selalu bersifat untuk membangun, untuk membawa kemajuan, untuk membawa perubahan. Kenapa? Karena ormas mau atau tidak mau kebetulan dibangun oleh muda-mudi, orang masih muda yang punya daya yang kuat untuk membawa perubahan. Kita di era milenial. Era milenial selalu dibicarakan bahwa orang milenial adalah orang yang paling kreatif, yang paling inovatif, yang benar-benar tidak takut masuk di dalam dunia digital untuk berinovasi, untuk mengubah sistem-sistem yang ada. Ini merupakan tantangan bagi kita. Sekarang Kabupaten Samosir melalui pimpinannya membuka kesempatan kepada ormas untuk berpartisipasi, untuk ambil bagian dari pembangunan Kabupaten Samosir. Dan kita semuanya harus siap.
Sekarang pertanyaannya adalah, kita siap di mana? Bagaimana? Dengan SDM-nya, dengan tenaga seperti apa? Kita memiliki apa yang bisa menjadi dorongan untuk membangun Kabupaten Samosir. Dan itu harus dilakukan lintas ormas. Lintas ormas, karena masing-masing ormas punya kekuatan di dalam dirinya. Tidak boleh mengabaikan satu untuk mengutamakan atau menguntungkan yang lain. Tidak. Kenapa? Karena kita semuanya itu yang ada di sini adalah anak Samosir. Maka lintas ormas kita harus membangun kabupaten kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki masing-masing. Maka ormas ini benar-benar jadi penting untuk satu kabupaten sebagai gerakan-gerakan masyarakat yang ingin menjawab kepada tantangan-tantangan yang ada di depannya. Kenapa kita sering jadi pasitamposan? Karena sering kita mengatakan pemerintah tidak bergerak, pemerintah tidak mengakomodir, pemerintah tidak punya duit untuk membantu kegiatan kita. Padahal seharusnya dalam suatu pembangunan atau komunitas atau di mana kita berada, pertanyaannya adalah, aku siap memberikan apa? Aku siap menyumbangkan apa? Kekuatan saya SDM, saya seperti apa untuk membawa perubahan dan mengusulkan diri untuk bergandeng untuk membantu sesuatu. Jelas bahwa kita sebagai pemuda harus kritis. Harus kritis, tetapi kritis bijak. Kritis bijak. Kalau kita kritis karena ada data, karena informasi yang kita peroleh bukan karena isu, bukan karena hoax, tetapi karena kita sudah mendalami informasi yang kita peroleh, sehingga apa yang kita dapat menyampaikan dalam mengkritisi sesuatu benar-benar akurat, yang tepat, dan selalu aku lagi arah positif, konstruktif untuk membangun, bukan untuk destruktif. Tidak ada ormas lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Karena ormas semuanya dibangun di atas diri manusia. Dan manusia memiliki juga banyak kelemahan, banyak kekurangannya. Maka ormas adalah terbanyak di mana kita juga belajar berproses. Jangan ada di dalam ormas yang merasa so tahu, so pintar, so jago. Tetapi adalah terbanyak di mana kita belajar berproses. Berproses saling mengenal, saling menghormati, saling memahami, saling berbagi. Adalah tempatnya di mana kita belajar manajemen organisasi, di mana kita jadi dewasa berorganisasi. Adalah tempatnya di mana kita bisa juga membagikan duit pun yang kita miliki supaya kegiatan ormas, aktivitas yang sedang berlangsung dan berjalan dapat terbangun. Maka menurut saya ormas sangat penting di Kabupaten Samosir, karena bagi saya ormas adalah suara masyarakat. Tidak lagi kita mengatakan gereja suara masyarakat, tidak, tetapi ormas adalah suara masyarakat, ungkapan dari masyarakat, teriakan dari masyarakat supaya pembangunan terjadi. Maka ormas harus menjadi yang tadi disampaikan, tiang-tiang yang kuat, yang berani untuk maju untuk membangun Kabupaten Samosir ini. Maka jangan pernah ada ormas yang terbangun atas pimpinan jabatan. Jangan pernah. Kita ketahui karena kita juga terlibat di organisasi, apalagi di organisasi yang dibangun ketika kita mendukung pejabat-pejabat tertentu. Banyak di antara kita yang mencari kedudukan dan jabatannya. Jangan pernah ormas kita terbawa kepada jalur itu. Tetapi bila mana ormas kita bekerja dengan benar, dengan hati dan membangun, dan ketuanya atau anggotanya terpilih untuk menjadi dewa atau menjadi pemimpin Samosir, pantaslah hasil dari usaha, dari pekerjaan dan hati yang kita berikan untuk Kabupaten Samosir. Dan itu harus secara situ. Maka kita harus berani juga mulai memutar pikiran kita. Banyak hal kita bisa katakan. Kita semuanya tahu penyakit kabupaten kita.
Kita mengalami setiap kali ada pilkada, money politik, kita mengalami semuanya itu. Dan kita semuanya terlibat. Kita semuanya ambil bagian. Dan tidak pernah ada solusinya. Bertahun-tahun kita mengalami hal yang sama. Setelah suatu periode berganti periode berikutnya, dan kita mengalami. Aku minta tolong supaya ormas mengambil peran aktif di dalamnya. Bukan hanya memberantas narkoba dan mengatakan bahwa itu penyakit masyarakat. Bukan hanya untuk memberantas judi dan dibilang itu, tetapi proses politiknya yang bertahun-tahun kita alami di kabupaten yang mengakibatkan suatu pembangunan yang kita berharap, suatu kesejahteraan yang kita ingin melihat, suatu kemakmuran yang tidak terjadi dapat terjadi dengan baik. Aku sampaikan hari ini kenapa? Karena ini semuanya adalah pemuda-pemudi Samosir, adalah ormas yang punya peran, adalah yang biasanya digunakan juga untuk kepentingan tertentu ketika ada saat tertentu. Jangan kita terjebak dalam hal seperti itu. Kita bisa belajar, Bang Firman, banyak teori tentang perusahaan dan semuanya itu. Kenyataan kita di Samosir seperti apa sebenarnya? Kita beradab, kita orang Batak, kita punya tali anak tolu, tetapi itu hanya menjadi saat ketika kita berpesta. Kehidupan kita tidak mewakili, tidak mencerminkan siapa diri kita. Bersiko-siko, berebut kuasa, mematikan kesempatan langkah orang lain. Kenapa aku mengatakan itu? Karena itu adalah secara konkret yang perlu kita ubah, yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita majukan. Karena kita adalah orang yang sudah berilmu, kita orang yang sudah punya kualitasnya. Jangan kita diamkan itu di dalam diri kita, tetapi ayo kita bersama-sama mengkonkretkan dalam kegiatan dan aktivitas yang konkret di kabupaten ini. Sorry kalau aku akan mempromosikan. Aku tidak lahir di Samosir, istri saya yang lahir di sini. Istri saya yang menceritakan tentang Samosir. Lama aku coba memberikan yang terbaik kepada Samosir ini, meskipun bisa dirasakan kecil. Tetapi itulah, aku orang kecil. Karena yang punya kecil, aku sumbangkan yang kecil, karena nggak ada yang lain. Tapi kalau ada yang lain, pasti aku akan sumbangkan. Orang besar, sumbangkan yang besar. Tapi orang kita yang agar sederhana, sumbangkan yang sederhana. Kita sedang mempersiapkan untuk Samosir, barangkali sudah ada yang mendengar Sigma. Sigma adalah aplikasi digital, aplikasi online khusus untuk Kabupaten Samosir. Awalnya ketika aku mulai mempromosikan Sigma ini, kali menjadi salah satu bagian dari program ketika aku mencalonkan sebagai Bupati Samosir. Salah satu program saya untuk memajukan secara digital Samosir adalah Sigma. Ya, aplikasi digital yang menyerupai barangkali yang kita sudah tahu, Gojek, Grab, yang kita sudah melihat marketplace yang ada. Di dalamnya juga kita memiliki marketplace. Kita bisa mendownload sudah di dalam Play Store karena kita sudah terdaftar dan kita sudah hadir. Sigma ini ketika aku mulai mempersiapkan diri untuk mencalonkan, aku mulai berbicara dan aku melihat nanti disambung positif dan dibicarakan oleh banyak orang. Samosir sebagai titik nol peradaban orang Batak. Titik nol peradaban orang Batak. Apa artinya itu? Kekuatan yang kita miliki di Samosir itu luar biasa. Spiritual, intelektual, yang luar biasa. Yang luar biasa. Dasar yang kita miliki sebagai orang Batak yang lahir di Samosir itu kekuatan luar biasa. Dari situ muncul mendirikan Sigma yang juga mulai bergerak dari Samosir. Samosir menjadi juga titik nol dari Sigma ini untuk seluruh Indonesia. Bukan hanya untuk Samosir, untuk seluruh Indonesia. Tetapi mulai di Samosir. Ini adalah suatu contoh kegiatan, aktivitas, inovasi melalui sistem digital yang kita sumbangkan untuk Samosir. Untuk apa?
untuk mempermudah semuanya di Samosir. Pergerakannya masyarakat, bisnis masyarakat. Aku sudah bilang dari awal, melalui aplikasi SIMA, lebih dari 5.000 tenaga kerja akan mendapatkan fasilitas untuk bisa bergerak dan mendapatkan gaji yang pantas, kehidupan yang layak, terwujud kesejahteraan. Terwujud kesejahteraan. Milenial kita kuasai HP-nya, kita kuasai dan menggunakannya untuk berbagai macam permainannya. Ayolah kita coba mendukung dan mendobrak dengan menjadi kreatif, menciptakan melalui sistem digital sesuatu yang dapat berguna, bermanfaat bagi Samosir ini, bagi kita, keluarga, komunitas di sekitar kita dan Samosir. Dan kita bergantung dalam semuanya ini dengan pemerintah. Dengan pemerintah. Jangan aku lagi berpikir bahwa pemerintah sudah menguasai semuanya, pemerintah sudah mengetahui semuanya, pemerintah bisa mengerjakan semuanya. Tidak. Yang bisa melakukan semuanya itu adalah ketika kita bergandengan dengan pemerintah dan ambil bagian dari semua rencana pembangunan yang pemerintah punya untuk Kabupaten Samosir. Aku rasa dari saya, aku tidak mau panjang lebar, aku mau coba hanya membuka